Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini P7 akan mereview sebuah film yang berjudul My Name is Han tahun 2010. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang menderita autis yang bernama Ridwan Han berjalan menuju bandara. Saat mengantri di tempat pemeriksaan barang, Ridwan Han berzikir dengan menggunakan kerikil yang dia bawa. Sehingga seorang petugas menegur dan membawanya ke tempat yang khusus. Ridwan Han dan barang bawaannya diperiksa oleh petugas bandara. Setelah dinyatakan tak ada yang mencurigakan, Ridwan Han pun dibebaskan. Ridwan Han pun menuju terminal bis karena tak memiliki cukup uang lagi untuk menaiki pesawat. Sambil menunggu bis berangkat, Ridwan Han menulis surat pada istrinya yang bernama Mandira menceritakan kisahnya. Scene beralih pada masa kecil Ridwan Han. Ibunya yang bernama Razia Han sangat menyayanginya. Karena Ridwan Han sering dibully di sekolah, ibunya meminta seorang guru yang bernama Wadia untuk mengajari Ridwan Han di rumah. Suatu hari, ketika banjir melanda rumah gurunya, Ridwan Han yang jenius meskipun menderita autis, memompa air banjir itu hingga surut. Ridwan memiliki seorang adik yang bernama Zakir. Karena cemburu dengan kakaknya yang selalu mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu, Zakir pun memutuskan untuk sekolah di Amerika. Karena kebetulan dia mendapatkan beasiswa di sebuah universitas di sana. Singkat cerita, ketika Zakir sudah dewasa dan sudah menikah, ibunya menelpon memintanya untuk pulang bersama istrinya saat Idul Fitri nanti. Namun, Zakir menolak dengan alasan sibuk bekerja. Zakir mengatakan bahwa dia akan mengurus imigrasi ibu dan kakaknya ke Amerika. Namun, tak lama kemudian, ibunya meninggal dunia. Dan Ridwan Han dibawa ke Amerika oleh Zakir. Sesampainya di rumah Zakir, Ridwan Han disambut oleh adik iparnya yang bernama Hasina. Hasina yang merupakan dosen psikologi akhirnya mengetahui bahwa Ridwan Han menderita sindrom Asperger, seseorang yang takut pada tempat dan suasana yang baru. Hasina memberikan sebuah kamera kepada Ridwan Han agar Ridwan Han bisa mengatasi sindrom Aspergernya. Suatu hari, Ridwan Han dibawa oleh Zakir ke kantornya yang menjual produk herbal. Ridwan Han dipekerjakan menjadi sales produk herbal Manhaj dan menjualnya ke salon-salon. Ridwan pun mulai mempromosikan produk herbal itu ke berbagai salon kecantikan. Hingga suatu hari, ketika Ridwan menjual produk herbalnya ke salon tempat Mandira bekerja, dia menawarkan produk itu dengan sangat jujur. Sehingga membuat Mandira merasa kagum padanya. Mereka pun menjadi teman dekat. Ridwan juga semakin dekat dengan Samir, anak Mandira dari pernikahan sebelumnya. Cinta pun tumbuh di antara Mandira dan Ridwan Han.
Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia. Mereka sangat dekat dan rukun dengan tetangga mereka. Mandira sekarang memiliki salonnya sendiri, salon yang diberi nama Mandira Khan. Hingga suatu hari, Mandira mendapatkan telepon dari Sarah yang menyuruhnya menonton TV yang menyiarkan bahwa teroris Islam telah menghancur leburkan menara kembar Amerika. Ridwan Khan dan Mandira pun mengikuti acara belasungkawa para korban teroris 11 September. Kini, berita mengabarkan bahwa para muslim di Amerika menjadi sasaran kemarahan atas tragedi 11 September. Bahkan, Samir yang merupakan anak tiri Ridwan Khan pun turut mendapatkan dampaknya. Dia dibuli oleh teman-temannya. Hanya satu temannya yang bernama Riz yang masih setia kawan. Salon Mandira yang dulu ramai, kini sepi, tak ada pengunjung. Begitupun dengan Hasina, adik ipar Ridwan Khan, mendapatkan perlakuan buruk di tempat dia mengajar. Zakir pun menyuruh istrinya untuk melepas hijab demi keselamatannya. Zakir mengatakan, Allah akan mengerti, tapi orang-orang tidak. Sin beralih pada Mandira yang mendapatkan pekerjaan di salah satu salon ternama. Atasannya mau menerima Mandira meskipun istri dari seorang muslim. Sin beralih pada masa kini. Ridwan Khan berada di kerumunan orang-orang di Meksiko untuk menemui Presiden Amerika. Namun, Ridwan Khan gagal menemui Presiden di Meksiko. Sin beralih lagi pada saat Mandira dan Khan diundang makan malam oleh orang tua Riz yang bernama Sarah dan Mark. Karena Mark akan ditugaskan untuk meliput berita di Afghanistan. Tak lama kemudian, Mark meninggal dunia. Dan kini, Riz tak mau lagi berteman dengan Samir karena menyalahkan Islam atas kematian ayahnya. Sepulang sekolah, Ridwan memberikan sepatu bola pada Samir. Namun Samir yang kesal karena pertemanannya dengan Riz hancur, meneriaki Ridwan Khan. Malam harinya, Samir meminta maaf pada ayah tirinya itu. Keesokan harinya, Samir memakai sepatu pemberian Ridwan Khan ke sekolah. Pagi itu, Mandira tertawa bahagia melihat tingkah Samir. Di sekolah, Samir berusaha memperbaiki pertemanannya dengan Riz. Namun Riz menolak dan mereka pun bertengkar. Saat itulah para berandalan di sekolah mereka datang menertawai mereka. Ketika para berandalan itu memukuli Samir, Riz berteriak ingin menolong Samir. Namun, salah satu berandalan itu memeganginya. Ketika Riz berhasil melepaskan diri, dia berusaha mengusir para berandalan itu. Namun, Samir bangkit dan berteriak karena tak terima dikeroyok. Salah satu berandalan itu pun menendang bola ke dada Samir. Dan mereka panik ketika Samir tak sadarkan diri. Singkat cerita, Mandira dan Ridwan Khan
segera membawa Samir ke rumah sakit. Namun sayang, Samir dinyatakan meninggal dunia. Mandira sangat bersedih dengan kematian Samir. Inspektur Garcia mengatakan pada Mandira jika Samir mati karena dendam pribadi, kebencian karena Samir menjadi seorang Muslim. Mendengar hal itu, Mandira pergi ke lapang tempat Samir terbunuh. Mandira menangis dan menyalahkan Ridwan Khan atas kematian Samir. Dengan penuh emosi dan kesedihan, Mandira menyuruh Ridwan Khan untuk pergi dan mengatakan pada Presiden Amerika agar memberitahukan pada warganya bahwa namanya adalah Khan dan dia bukan teroris. Ridwan Khan pun bersiap-siap untuk pergi, berusaha untuk menemui presiden dan mengatakan bahwa dia bukan teroris. Ridwan Khan memulai perjalanannya untuk menemui presiden dengan berjalan kaki. Dan kini, Ridwan Khan menaiki bus menuju kota. Ridwan Khan yang pandai memperbaiki barang pun bekerja serabutan memperbaiki mobil mogok untuk bekalnya dalam perjalanan menemui presiden. Hingga suatu hari, saat bis yang ditumpangi Khan berhenti di rest area, Khan melaksanakan sholat di dekat rest area itu karena waktunya sholat. Orang-orang pun melihatnya dengan heran, termasuk dua orang penumpang Muslim yang merasa malu pada dirinya sendiri karena tidak melaksanakan sholat seperti Ridwan Khan. Singkat cerita, saat Ridwan Khan sedang menulis di buku catatan, tiba-tiba seorang anak yang bernama Jul jatuh dari sepedanya. Ketika lutut anak itu terluka, Ridwan Khan menggendong ke rumahnya. Ibunya Jul yang biasa dipanggil Mama Jenny sangat berterima kasih pada Ridwan Khan. Mereka makan malam dan bercerita tentang kematian Samir dan kematian anak Mama Jenny. Keesokan paginya, Ridwan Khan mengikuti acara mengenang kematian para prajurit yang tewas di Irak. Ridwan Khan berpidato menceritakan tentang Samir, putra kesayangannya yang tewas karena salahnya pemahaman orang terhadap orang Islam. Ridwan Khan pun berpisah dengan Jul untuk melanjutkan perjalanan bertemu presiden. Sementara itu, Mandira diberitahukan oleh polisi bahwa kasus kematian Samir akan segera ditutup karena sudah 6 bulan tanpa saksi dan tanpa bukti sedikit pun. Mandira tak terima dengan penutupan kasus Samir dan dia bertekad menemukan pelakunya. Scene beralih pada Ridwan Khan yang kini sudah sampai di Los Angeles. Ketika datang ke suatu masjid, Ridwan Khan mendengar seorang pria yang bernama Dr. Faisal Rahman menghasut para jemaah untuk memerangi dan mencelakai orang-orang kafir. Ridwan Khan pun membantahnya. Ridwan mengatakan bahwa jalan Allah itu dipenuhi kasih sayang, bukan perang ataupun pertumpahan darah. Kemudian Ridwan menelepon ke rumah adiknya. Ketika Hasina mengangkat teleponnya, Ridwan Khan menanyakan nomor FBI pada Hasina. Scene beralih
pada Presiden Amerika yang akan datang ke sebuah kampus. Banyak wartawan dan mahasiswa yang bersorak menunggunya. Ridwan Khan berteriak memanggil presiden dan dia mengatakan, "Namaku Han dan aku bukan teroris." Salah satu jurnalis yang bernama Raj sempat merekamnya. Namun, orang di sampingnya salah mendengar, sehingga Khan disangka teroris. Ridwan Khan pun ditangkap oleh kepolisian. Di tempat lain, Raj berdiskusi dengan temannya yang mengusut kasus Ridwan Khan. Karena dalam rekaman yang mereka putar, terdengar jelas bahwa Ridwan Khan mengatakan bahwa dia bukan teroris. Sementara itu, Ridwan Khan dikawal kepolisian dan dikurung di sebuah penjara. Raj dan temannya meminta bantuan seorang hacker untuk mengetahui biodata Ridwan Khan. Di tempat lain, Ridwan Khan yang dicurigai sebagai teroris ditempatkan di ruangan dengan suhu panas dan kadang di ruangan sedingin es. Ketika Ridwan Khan dicecar dengan pertanyaan tentang teroris, seorang psikiater yang ditunjuk oleh hakim menghentikannya. Scene beralih pada jurnalis Raj yang meminta seorang reporter berita untuk menyiarkan rekaman Ridwan Khan. Awalnya, reporter itu menolak. Namun, akhirnya dia setuju menyiarkan rekaman itu dan mewawancarai Zakir dan Hasina. Mandira yang sedang menonton berita pun akhirnya mengetahui berita tentang Ridwan Khan. Berkat siaran berita itu, hakim memutuskan bahwa Ridwan Khan tidak bersalah. Ketika Ridwan Khan dibebaskan, banyak para pendukungnya menyambut di luar kantor kepolisian. Namun, karena mencium bau parfum Mandira, Ridwan Khan malah mencari-cari Mandira. Ridwan Khan akhirnya melihat Mandira yang akan menaiki sebuah taksi. Namun, dia tak menemuinya karena belum menepati janji untuk bertemu presiden. Karena kisah keberanian Ridwan Khan membuat banyak muslim termasuk Hasina kembali memakai kerudungnya. Scene beralih pada Ridwan Khan yang melihat berita bahwa di Wilhelmina, Georgia, terkena badai dan banjir. Ridwan Khan segera berangkat ke sana untuk menolong Mama Jenny, Jul, dan warga di Wilhelmina. Sementara itu, Raj menerima telepon dari Zakir yang memberitahukan bahwa kakaknya pergi ke Wilhelmina. Sesampainya di sana, tempat itu sudah berantakan dan banyak yang meninggal karena badai. Raj membawa sang reporter dan temannya untuk meliput Ridwan Khan di Wilhelmina secara live. Mereka melihat Ridwan Khan yang sedang membantu para korban badai. Berita tentang Ridwan Khan yang membantu korban badai tersebar di siaran berita dan ditonton oleh banyak orang Amerika, termasuk Mandira. Tak lama kemudian, Zakir, Hasina, dan banyak orang lainnya datang ke Wilhelmina membawa bantuan untuk korban badai. Ridwan Khan diwawancarai oleh salah satu stasiun TV tentang alasan dia ingin menemui presiden. Riz yang merupakan sahabat baik Samir dan saksi penting atas kematian Samir pun menontonnya.
Akhirnya Riz memberanikan diri untuk mengaku pada Mandira atas apa yang terjadi pada Samir. Riz pun menerima hukuman yang ringan. Sementara berandalan yang menganiaya Samir akan dipenjara lebih lama. Sesampainya di rumah, Mandira menerima pesan suara dari Sarah yang mengucapkan terima kasih atas keringanan hukuman untuk Riz. Sarah juga menyarankan agar Mandira memaafkan Ridwan Khan dan menerimanya kembali. Saat Mandira datang ke Wilhelmina untuk menemui Ridwan Khan, seorang muslim aliran keras menusuk Ridwan Khan dan mengutuknya karena telah membuat Dr. Faisal Rahman ditangkap. Ridwan Khan segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, berita mengabarkan bahwa Amerika sudah memiliki presiden baru, yaitu Barack Obama. Setelah keluar dari rumah sakit, Ridwan Khan berusaha kembali untuk menemui presiden. Presiden terpilih pun datang menemui Ridwan Khan. Ridwan Khan dan Mandira naik ke atas podium dan mengatakan bahwa namanya Khan dan dia bukan teroris. Begitupun dengan anaknya yang bernama Samir, bukanlah teroris. Dan film pun berakhir.